Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar bagi siswa-siswi kelas 11 IPS MAN 7 Jombang. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan materi ekonomi selanjutnya mengenai kerjasama ekonomi internasional. Pokok bahasan dalam materi ini antara lain pengertian, manfaat, bentuk, dan juga lembaga. Pertama, pengertian. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya atau dengan beberapa negara sekaligus. Adapun kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Kedua, manfaat. Manfaat yang pertama yakni kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. 2. Kegiatan ekonomi di Indonesia akan semakin berkembang dengan masuknya modal asing. 3. Negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang mahal jika diproduksi sendiri. 4. Dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Dan yang terakhir, 5. Menambah devisa negara melalui ekspor barang maupun jasa. 3. Bentuk. Bentuk kerjasama ekonomi internasional antara lain bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contoh, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan sebagainya. 2. Regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh, ASEAN, MEE, dan APEC. 3. Multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Contoh, WHO, ASEAN, APEC, MEE, dan IMF. 4. Antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama yang dilakukan dua lembaga-lembaga ekonomi regional atau lebih. Contoh, ASEAN dan Uni Eropa atau MEE. Bahasan yang terakhir yakni lembaga. 8 Agustus 1967 ASEAN berdiri. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya ASEAN adalah beberapa persamaan antar negara-negara Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN ditandai pertemuan 5 menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan pada saat itu, wakil Indonesia adalah Adam Malik. Kelima menteri luar negeri ini menandatangani sebuah kesepakatan, yakni Deklarasi Bangkok, dan sejak penandatanganan Deklarasi Bangkok itulah organisasi ASEAN resmi berdiri dan mulai terbuka menerima anggota baru. Sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.